Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Nurhaliza, mahasiswa Fakultas Pertanian Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kesuburan tanah, terutama pada tanah salin. Kesuburan tanah merupakan tingkat kemampuan tanah menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. Tanah dapat dikatakan subur apabila tata air, udara, dan unsur hara berada dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia, sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik secara fisika, kimia, dan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanah salin. Tanah salin merupakan tanah dengan kadar garam yang tinggi atau salinitas. Dapat diklasifikasikan sebagai tanah salin dan tanah sodik berdasarkan beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut diantaranya adalah: pada tabel sudah disajikan bahwa tanah salin dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tanah salin, salin sodik, dan sodik. Hal ini dapat terjadi berdasarkan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah nilai pH, EC, konsentrasi garam, nilai ESP atau presentasi sodium yang dapat ditukar, nilai SAR atau rasio absorpsi sodium, nilai kation dominan, anion dominan, struktur tanah, infiltrasi, drainase, dan nomenklatur. Baik tanah salin, salin sodik, dan sodik memiliki konduktivitas ekstrak saturasi lebih besar dari 4 dsm dan presentase natrium yang dapat ditukar kurang dari 15. Tanah salin memiliki pH biasanya kurang dari 8,5 dan presentase natrium yang dapat ditukar kurang dari 15. Tanah salin sodik memiliki pH bervariasi dan biasanya di atas 8,5. Hal ini tergantung pada jumlah relatif natrium yang dapat ditukar dan garam yang dapat larut. Presentase natrium yang dapat ditukar memiliki nilai lebih dari 15. Tanah sodik memiliki pH biasanya antara 8,5 sampai 10 dan presentase natrium yang dapat ditukar lebih besar dari 15. Selanjutnya adalah pengaruh tanah salin terhadap pertumbuhan tanaman. Cekaman salinitas berpengaruh pada semua fase pertumbuhan tanaman, menghambat perkecambahan, mengganggu proses fisiologis, menurunkan semua komponen pertumbuhan dan hasil tanaman. Kadar garam yang tinggi akan menghambat pertumbuhan melalui keracunan yang diakibatkan oleh penyerapan unsur penyusun garam secara berlebihan, misalnya natrium. Selain itu, terjadi penurunan penyerapan air yang dapat menyebabkan tanaman mengalami cekaman air dan terjadinya penurunan dalam penyerapan unsur hara. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Berdasarkan beberapa sumber, gejala tanaman di tanah salin terdapat 3 gejala dominan yang sering muncul pada tanaman di tanah salin, yaitu klorosis dan diikuti oleh tepi daun mengering, daun layu kemudian kering, dan tanaman mati tetapi tanpa klorosis. Klorosis merupakan gejala awal yang muncul pada saat tanaman terpapar salinitas. Tingkat keparahan pada kombinasi ketiga gejala tersebut sering digunakan untuk melakukan scoring tingkat keracunan garam pada tanaman. Wilayah pesisir memiliki tanah dengan kadar garam yang tinggi, sehingga tanaman akan sulit beradaptasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan pertanian di pesisir pantai rawan terhadap pengaruh salinitas. Di Jawa Timur sendiri terdapat beberapa wilayah dengan salinitas yang tinggi. Di antaranya adalah Tuban, Bangkalan, Sampang, dan Lamongan, di mana pada saat beberapa daerah tersebut akan mengalami nilai salinitas yang tinggi pada saat musim kemarau. Upaya untuk mengatasi tanah salin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu diantaranya adalah 1. Pengolahan tanah dan reklamasi. 2. Lakukan pemupukan. 3. Menambahkan bahan organik. Yang terakhir adalah memilih tanaman yang akan ditanam. Pengolahan tanah yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengolah irigasi tanah, mengolah drainase pada tanah, dan juga memperbaiki adanya bedengan pada tanah.
Reklamasi pada tanah dapat dilakukan dengan cara menambahkan gipsum, di mana gipsum dapat meningkatkan agregasi tanah, perkolasi tanah, dan menurunkan pH tanah. Gipsum dapat menggantikan ion Na menjadi ion Ca. Pemupukan dilakukan dengan harapan menambahkan bahan organik pada tanah, di mana dapat berperan dalam peningkatan butiran primer menjadi butiran sekunder yang berpengaruh pada agregasi tanah. Hal tersebut akan berpengaruh pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air pada tanah, aerasi tanah, dan juga suhu tanah. Penambahan bahan organik dapat dilakukan dengan menambahkan sebuah agensi hayati, alga, dan juga menambahkan adanya abu sekam. Agensi hayati yang dimaksud adalah inokulasi fungi mycorrhiza arbuscular. Pemilihan tanaman dipilih dengan mempertimbangkan tingkat alkali tanah berdasarkan toleransi relatif tanaman terhadap sodisitas dengan nilai persentase ESP. Beberapa tanaman tersebut diantaranya adalah kacang tanah, kedelai, dan tomat. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.